dan ibadah Rabu Abu yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jessico Kualitas Sasmita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita simak panggilan beribadah. Masa Raya Paskah didahului oleh minggu-minggu Prapaskah yang dimulai pada hari ini dalam ibadah Rabu Abu. Paskah adalah puncak karya kasih Allah yang berkorban demi dunia yang berdosa bisa diselamatkan. Karena itu, setiap orang diajak untuk menyadari siapakah dirinya di hadapan Allah. Kita hanya debu dan abu yang rapuh, kecil dan tidak berarti. Maka untuk menyambut karya kasih Allah yang agung itu, marilah datang dalam kerendahan dan niat hati untuk memperbaharui diri dalam pertobatan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hitung jemaat 454 baik 1 sampai 3. Amen.
Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kasih dan rahmat-Nya tak berkesudahan, dulu, kini, dan selamanya. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, hari ini kita memperingati Rabu Abu dan dituntun oleh introitus yang begini bunyinya. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikianlah introitus bagi kita.
Allah yang Maha Kasih, kami hendak menghayati karya kasih-Mu di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Engkau sendiri tahu dan ingat bahwa kami ini adalah abu dan debu. Sesungguhnya abu dan debu ini kecil dan tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi kasih-Mu yang agung memandang abu dan debu yang kecil itu berharga seperti biji mata. Marilah kita mengaku. Saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Karena itu saya mohon, Allah ampunilah saya, dan kiranya Roh-Mu membimbing saya dalam hidup baru yang menurut firman-Mu, agar saya mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Kiranya Allah mendengar pengakuan kita dan mengampuni segala dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah anugerah dari Allah bagi kita sekalian. Saya sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus menyampaikan bahwa anugerah pengampunan dosa telah terjadi dan sungguh kita terima di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan
Bapa yang Maha Kasih, kasih-Mu mencapai puncak yang tertinggi di dalam pengorbanan diri Tuhan Yesus Kristus yang nanti akan kami peringati dalam peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Kami tidak layak sebab kami dimudah Kamu. Oleh sebab itulah saat ini kami hendak mengawali masa-masa Prapaskah dengan mengingat hakikat diri kami. Terangi kami dengan firman supaya kami semakin mengingatnya dan tahu tentang bagaimana seharusnya kami menyambut kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai 21 menjadi dasar kekuatan firman. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Hosiana. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, pada malam hari ini kita memperingati Rabu Agung. Kalau ibadah responnya sudah bukan haleluya, tetapi diganti hosiana, itu artinya kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Kalau minggu-minggu Advent, responnya adalah Maranatha. Nah, tetapi sekarang kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, dan Rabu Abu merupakan penanda bahwa kita memasuki minggu Prapaskah. Dimulai dengan Rabu Abu, dan puncaknya adalah nanti dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Sering yang terjadi selama ini adalah orang-orang Kristen, khususnya Protestan, merayakan dengan besar-besaran peristiwa kelahiran Tuhan atau Natal, dan tidak terlalu memberi perhatian kepada Paskah. Natal disiapkan sedari jauh hari, tetapi Paskah sepertinya tidak demikian. Padahal justru Paskahlah yang seharusnya mendapat perhatian lebih, karena pada peristiwa Paskah kasih Allah kepada dunia mencapai puncak. Itu yang seharusnya terjadi. Tetapi sementara ini yang dilakukan oleh kita, Natal justru persiapan dengan subur dan panjang,
Tetapi Paskah yang justru adalah puncak tidak disiapkan dengan begitu matang seperti Natal. Padahal Natal baru permulaan, tetapi puncaknya adalah Paskah. Karena itu mulai tahun ini Gereja Bali mengajak umatnya, seluruh jemaat yaitu kita, untuk menyiapkan diri menyambut Paskah. Persiapan itu kita mulai pada hari ini dengan memperingati Rabu Abu. Sesuai dengan namanya Rabu Abu, maka yang menjadi ciri khas dari perayaan ini adalah kepada setiap orang akan dioleskan abu di dahinya. Apa makna abu yang dioleskan ke dahi? Yang pertama, abu menjadi suatu pengingat tentang hakikat manusia yang berasal dari abu dan debu. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 3 ayat 19, kalimat terakhir. Kejadian pasal 3 ayat 19 bagian terakhir begini bunyinya. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Abu yang akan dioleskan ini membuka pikiran dan menyadarkan jiwa bahwa manusia itu kecil dan sangat rapuh di hadapan Allah. Bukankah tubuh kita tidak selalu sehat? Bukankah badan kita tidak selalu kuat? Tidak selalu kita bisa menghadapi persoalan. Dan yang pasti tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Sekuat apapun seseorang, ada masanya kehidupannya akan berakhir. Itulah tanda bahwa manusia kecil dan sangat rapuh di hadapan Allah. Tetapi Allah sangat mengasihi kita, sehingga kepada manusia yang berdosa ini diberi kesempatan hidup, dipeliharanya dengan berkat sehari demi sehari. Bahkan yang paling utama karena kasihnya, Allah mengutus Tuhan Yesus untuk berkorban supaya ibu bapak, saudara-saudari dan saya selamat. Siapakah kita ini sehingga dipandang begitu berharga? Kita tidak lain hanyalah debu dan abu yang beroleh kemurahan hati Allah. Karena itu memang kita merayakan Rabu Abu, tetapi mulai saat ini dan sampai Paskah nanti, pikiran kita tertuju kepada cinta kasih Allah. Inilah makna yang pertama. Abu mengingatkan asal usul manusia yang dari debu dan abu, yang rapuh dan hina, tetapi sangat dikasihi oleh Allah. Tidak ada manusia hidup selamanya. Yang dari abu dan debu akan kembali pada abu dan debu. Hanya tinggal menunggu waktu, cepat atau lambat. Tetapi syukur kita dikasihi oleh Allah, diberikan hidup, bahkan jaminan keselamatan. Ini yang pertama. Yang kedua, abu merupakan dorongan untuk merespon cinta kasih Allah dengan pertobatan. Ada yang bertanya, sebenarnya sejak kapan gereja merayakan Rabu Abu? Apakah baru-baru ini Rabu Abu dirayakan? Sebenarnya tidak. Kalau kita memperhatikan di dalam Perjanjian Lama, kebiasaan ini sudah dilakukan. Mari kita buka kitab Ayub di pasal yang terakhir, yaitu 42 ayat 6. Kitab Ayub pasal 42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub menyesal
menyesali perbuatannya dan menandai pertobatan diri dengan duduk di dalam debu dan abu. Karena itu debu dan abu merupakan tanda pertobatan. Abu yang dioleskan ke dahi masing-masing berasal dari daun palma yang sudah dibagikan pada hari Paskah tahun lalu dan kita kumpulkan, kita bakar. Abu yang itulah yang nanti akan dioleskan ke dahi masing-masing. Di dalam kitab Injil kita melihat kisah ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, orang banyak menyambut Dia, dan apa yang dilakukan oleh orang banyak kepada Tuhan Yesus? Mereka melambai-lambaikan daun palma atau daun palem. Orang-orang menyambut dengan daun palem yang dilambai-lambaikan. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Seminggu kemudian, orang-orang yang melambaikan daun palem itu jugalah yang berteriak-teriak, salibkan Dia, salibkan Dia. Jadi abu bakaran daun palma ini hendaknya tidak menjadi hiasan atau olesan semata, melainkan pengingat bahwa kita adalah orang berdosa yang menyalibkan Tuhan Yesus. Inilah makna yang kedua. Abu mendorong manusia berdosa untuk menyambut kasih Allah dengan pertobatan. Apa yang dilakukan selama masa Prapaskah? Firman mengajak kita bertobat dengan melakukan puasa. Tujuan dari berpuasa bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi mengekang hawa nafsu sehingga kita bisa lebih fokus pada kehendak Allah. Jadi sekarang hari Rabu, 40 hari lagi adalah Paskah, dan kita meneladani Tuhan Yesus yang berpuasa selama 40 hari. Apakah itu artinya kita tidak makan dan minum selama 40 hari? Tidak seperti itu ya. Baru saja ada berita seorang pendeta di Afrika meninggal karena mencoba menyebut Tuhan Yesus dengan berpuasa 40 hari 40 malam. Bukan seperti itu yang diinginkan di dalam masa Prapaskah, tetapi supaya kita di dalam masa Prapaskah mengekang hawa nafsu dan berfokus pada kehendak Allah. Puasa itu seperti latihan untuk menguatkan iman dan harapan setelah melewati masa-masa Prapaskah, kita mengalami pembaharuan hidup yang semakin serupa dengan Allah kehendaki. Selain berpuasa, kita juga mengenal istilah berpantang. Berpantang berarti berkomitmen untuk tidak melakukan sesuatu, seperti misalnya selama masa Prapaskah saya berpantang menggunakan handphone lebih dari 4 jam dalam sehari, misalnya, sehingga lebih banyak waktu untuk berdoa. Selama masa Prapaskah saya menyisihkan waktu setiap hari untuk merenungkan firman. Selama masa Prapaskah saya berpantang mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar misalnya, menjadi lebih sabar menanggapi persoalan. Selama masa Prapaskah saya berkomitmen untuk berdamai dengan orang yang menyakiti saya, menyisihkan sebagian penghasilan untuk berbagi dengan yang membutuhkan misalnya. Jadi ada banyak cara berpantang. Mulai saat ini ibu bapak dan saudari silakan merenungkan, kira-kira saya akan berpantang apa selama masa Prapaskah ini, sehingga masa Prapaskah menjadi bermakna. Kiranya pada hari ini kita diingatkan pada hakikat manusia seperti abu dan debu yang rapuh dan singkat hidupnya, namun dikasih Allah. Maka kita menyambut kasih Allah dengan pertobatan setiap hari yang dimulai dengan latihan rohani berupa puasa, makan atau minum, atau berpantang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan semakin mendekatkan diri kepada Allah.
Selamat memasuki masa-masa Prapaskah. Mari kita mengambil satu saja. Amin. Seperti Paulus yang mengatakan, aku adalah yang paling hina. Demikianlah hendaknya setiap orang menyadari bahwa dirinya tidak layak ada di hadapan Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ia memanggil kita untuk kembali dan menerima kasih-Nya. Terimalah panggilan Tuhan. Ya, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan berkatilah abu ini yang akan kami oleskan pada kepala kami. Semoga kami yang mengakui diri berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu, tekun mengamalkan puasa Prapaskah, agar kami beroleh pengampunan dosa, menghayati hidup yang baru, dan menjadi serupa dengan Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Oh
Marilah kita merendahkan hati dan datang kepada Tuhan di dalam syukur dan permohonan. Bapa surgawi, Sang Pencipta semesta dan manusia, kami adalah abu dan debu yang akan kembali menjadi abu dan debu. Hakikat kami hanyalah sementara, fana dan rapuh. Tetapi Allah begitu mengasihi kami, bahkan mengutus Tuhan Yesus mengorbankan diri, supaya kami yang adalah abu dan debu ini hidup dan diselamatkan. Ajarlah kami menyambut cinta kasih-Mu itu dengan pertobatan, supaya kami layak untuk menyambut peristiwa Paskah. Bapa surgawi, biarlah Engkau menuntun kami sehingga menghasilkan buah-buah pertobatan melalui tutur kata dan laku hidup kami setiap hari, sehingga kami semakin serupa dengan yang Tuhan kehendaki. Bantulah juga supaya dalam masa-masa Prapaskah ini kami menghayati kasih-Mu, dan kami pun mampu memancarkan kasih kepada Tuhan dan sesama, terutama kepada orang-orang yang menyakiti kami. Bapa surgawi, kami berdoa penyertaan-Mu kiranya bagi kami sekalian ketika kami kembali dari tempat ini. Mungkin di antara kami saat ini ada yang tengah bergumul. Biarlah cinta kasih Tuhan memberi kekuatan dan membangkitkan harapan kami. Orang-orang yang tengah bergumul karena persoalan keluarga, pekerjaan, atau yang saat ini dalam keadaan sakit tidak berdaya dan tidak lagi mampu datang ke gereja, kiranya Tuhan menyertai dan menguatkan mereka. Mulai sekarang dan sampai selamanya, berjalanlah bersama-sama dengan kami. Kami tutup doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sudah dipandang di Tuhan, ini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan dengan diiringi pujian NKB 23 dan seterusnya. Menghapuskan
Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha taubat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Biarlah abu itu bukan menjadi hiasan atau sekedar olesan, melainkan pengingat akan hakikat kita yang rapuh, serta kelangsungan hidup kita yang hanya bergantung pada anugerah Allah. Kasih-Nya yang teguh itulah menjadi tempat kita berpaut dan bersandar, yang membuat kita terangkat dari kekelaman dosa. Pergilah dalam damai sejahtera dan jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah engkau terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.